Setelah kita kemarin sempat libur, long weekend, hari ini, siang ini, kita bertemu lagi di kelas perencanaan komunikasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang model perencanaan komunikasi. Nah, berkaitan dengan model perencanaan komunikasi. Model perencanaan komunikasi itu kan ada banyak, ada beberapa model. Nah, tapi ketika kita melihat dengan jelas, dengan teliti, setiap model ini, kita pasti akan menemukan beberapa komponen yang selalu ada. Jadi istilahnya ini adalah komponen pokok yang pasti akan selalu muncul dalam semua model perencanaan komunikasi. Meski nanti istilah untuk setiap komponen ini akan berbeda. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama adalah riset. Semua model perencanaan komunikasi pasti diawali dengan riset. Riset ini bisa diistilahkan dengan analisis situasi, analisis lingkungan, tapi intinya mengarah ke ini, riset. Riset ini kita perlukan untuk mengetahui terlebih dulu situasi dari organisasi itu sendiri, baik dari dalam maupun juga lingkungan eksternal di sekitar organisasi. Jadi kita tahu situasi yang dihadapi oleh organisasi ini sebenarnya seperti apa, dan juga posisinya organisasi ini di mata lingkungan di sekitarnya itu seperti apa. Nah, yang kedua yang akan selalu kita temukan adalah proses untuk planning atau designing. Proses ini kita dapat setelah kita melakukan riset. Jadi, melakukan atau membuat planning, desain atau strategi program itu biasanya didasarkan pada hasil riset yang kita dapatkan. Nah, kemudian tahapan yang akan selalu kita temukan adalah evaluasi. Jadi, setiap perencanaan komunikasi pasti akan selalu ada proses evaluasi di bagian akhirnya. Proses evaluasi ini tujuannya adalah supaya kita tahu dari program yang kita rencanakan, dari program yang sudah kita jalankan, sejauh mana program ini telah mencapai hasil yang kita inginkan. Kemudian dari hasil evaluasi ini, itu juga dapat menjadi catatan untuk kita melakukan perencanaan ke depan. Nah, dari sini kita akan membahas 3 model perencanaan komunikasi pada pertemuan hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah model P-proses. Ini adalah gambar untuk model P-proses. Jadi memang karena nama modelnya adalah P-proses, maka skemanya seperti huruf P, diawali dengan analisis, strategic design, development and testing, kemudian mulai implementasi, nah yang terakhir evaluasi. Kemudian akan kita bahas satu persatu prosesnya. Nah, sebelum kita bahas prosesnya satu persatu, ini yang perlu saya sampaikan. Model P-proses ini itu banyak digunakan untuk perencanaan program komunikasi kesehatan. Nah, karena komunikasi kesehatan, maka tujuannya memang banyak untuk masyarakat ya. Nah, sekarang kita bahas tahapannya satu persatu. Yang pertama adalah analisis. Pada analisis ini kita melakukan riset, baik itu ke lingkungan internal dan eksternal. Jadi kita bisa melihat performanya organisasi itu seperti apa, kemudian situasi di dalam organisasi itu seperti apa, manajemen organisasinya seperti apa. Kemudian kita juga melihat
audiens yang menjadi target sasaran program ini itu kondisinya seperti apa, sehingga ketika kita melakukan riset dari segi internal dan eksternal, kita bisa melakukan analisis yang mendalam tentang situasi yang sebenarnya dihadapi oleh organisasi ini seperti apa. Dari riset ini, dari analisis ini, kemudian akan kita gunakan untuk mengembangkan di tahap yang kedua, yaitu strategic design. Nah, ketika tadi kita sudah mendapatkan hasil analisis, kemudian pada tahap strategic design, kita itu mulai menyusun tujuan program. Dengan situasi yang dihadapi organisasi, kemudian dari situasi itu kita akan membuat program, dan program ini tujuannya untuk apa? Apakah untuk misalkan peningkatan awareness di masyarakat, atau peningkatan penggunaan alat-alat kesehatan di masyarakat. Nah, itu dalam strategic design ini pula, karena kita sudah melakukan analisis audiens, jadi kita tahu karakteristik audiens kita itu seperti apa. Kita juga mengembangkan pendekatan yang paling tepat untuk digunakan dalam program komunikasi kita nanti, termasuk juga memilih channel yang tepat. Jadi ketika ini berhubungan dengan komunikasi kesehatan, channelnya itu apakah kita mau menggunakan media massa seperti televisi, radio, ataukah kita akan menggunakan sosial media. Nah, strategic design itu yang kita lakukan adalah menentukan perencanaan untuk hal-hal seperti ini. Kemudian setelah kita mengembangkan strategic design, tahap selanjutnya adalah kita mulai ke development and testing. Pada tahap ini, setelah kita tadi mulai merencanakan atau mendesain pendekatannya seperti apa, channel yang akan kita gunakan apa saja, kemudian juga rencana monitoring dan evaluasinya akan seperti apa. Nah, pada tahap development and testing ini, kita mulai mengembangkan guideline program. Jadi tahap ini kita mulai mengembangkan timeline program. Program ini akan kita mulai kapan dan akan berakhir kapan. Kemudian durasinya akan berapa lama. Itu yang pertama. Kemudian di sini kita juga akan mengembangkan kalau misalkan kita memakai channelnya sosial media. Nah, ketika kita menggunakan sosial media, toolkit yang akan kita gunakan ini apa? Apakah cukup video dan foto, atau kita perlu menggunakan event seperti diskusi interaktif atau event-event interaksi virtual dengan masyarakat via Instagram misalkan. Nah, ini yang kita kembangkan pada tahap ini. Termasuk juga pada tahap ini kita melakukan uji coba. Misalkan kita menggunakan video, kita uji coba apakah video yang kita buat itu pesannya ditangkap dengan jelas oleh masyarakat atau tidak. Kemudian ketika kita membuat foto poster dan caption, apakah caption yang kita buat itu inti pesannya ditangkap masyarakat atau tidak. Kemudian yang ditangkap masyarakat ini apakah sama dengan yang ingin kita sampaikan. Nah, tahap development and testing itu yang kita lakukan adalah ini. Jadi kalau misalkan konten atau pesan yang kita buat ternyata tidak ditangkap dengan baik oleh masyarakat, nah pada tahap ini kita masih bisa mendesain ulang konten yang kita kembangkan tadi. Kemudian ketika setelah proses development tadi, selanjutnya adalah kita mulai implementasi dan monitoring. Di sini kita mulai menyebarkan pesan. Jadi ketika tadi kita ada proses uji coba,
kita menguji coba apakah pesan ini sudah diterima dengan baik atau belum. Ketika sudah, berarti kita akan masuk ke proses ini. Pesan itu akan mulai kita sebarkan ke target sasaran kita. Kemudian yang unik dari model P proses ini, di sini kita melibatkan petugas lapangan. Jadi ketika ada petugas lapangan, termasuk juga kita memberikan pelatihan supaya pesan yang ingin kita sampaikan dan yang nanti disampaikan oleh petugas lapangan ini ke masyarakat itu seirama, sejalan. Nah, kalau misalkan sekarang promosi komunikasi kesehatan di masa pandemi seperti ini, nah, melibatkan petugas lapangan itu bisa kita ubah ke format virtual. Jadi, kita bisa menggunakan diskusi virtual, entah itu via Zoom, entah itu via yang paling mudah Instagram Live. Nah, melibatkan petugas lapangan kalau di masa pandemi, kita bisa ganti dengan yang seperti ini. Tinggal nanti kita melakukan penjadwalan. Misalkan di minggu pertama siapa yang akan kita libatkan, kemudian di bulan berikutnya siapa yang akan kita libatkan. Nah, tinggal kita melakukan perencanaan petugas yang kita libatkan. Nah, pada proses ini pula implementasi dan monitoring, kita di sini juga memonitoring program ini jalannya seperti apa. Ketika misalkan kita merencanakan program ini selama 3 bulan, di sini kita bisa monitoring dalam misalkan 1 bulan pertama sejauh mana respon masyarakat yang diberikan atas program kita. Nah, itu bisa juga jadi bahan evaluasi kita selama program ini berjalan. Oke, kemudian ketika sudah proses implementasi dan monitoring, proses terakhir adalah evaluasi. Ketika misalkan kita merencanakan program ini selama 3 bulan, kemudian sudah selesai 3 bulan, sudah masuk pada bulan terakhir, bulan ketiga. Nah, pada bulan terakhir ini kita evaluasi sejauh mana dari tujuan awal yang ingin kita capai itu benar-benar tercapai sampai akhir program. Kemudian juga sejauh mana target sasaran itu memberikan respon atas program yang kita buat. Nah, dari hasil evaluasi ini itu menjadi dasar untuk kita membuat planning ke depan. Oke, dari P proses ini kemudian kita lihat contoh program komunikasi kesehatan yang paling mendekati untuk model P proses ini. Itu adalah program Ayah ASI. Kalau kalian mencoba melihat program komunikasi kesehatan Ayah ASI ini di internet, kalian akan melihat bahwa program ini melibatkan sosok ayah milenial untuk menjadi petugas lapangan yang juga memberikan training ke ayah-ayah muda yang lain. Nah, salah satu contoh paling mendekati dari menghadapi proses itu adalah kampanye Ayah ASI ini. Detailnya seperti apa, kalian nanti bisa lihat sendiri di internet ya. Oke, next kita akan masuk ke model yang kedua. Model yang kedua adalah model advokasi. Nah, gambar modelnya seperti ini. Modelnya seperti huruf A, diawali dengan analisis, strategi, mobilisasi, action, evaluation, kemudian continuity. Nah, model advokasi ini itu tujuannya intinya adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik. Jadi di sini komunikasi yang dilakukan itu bentuknya adalah untuk mempersuasi supaya ada perubahan dalam kebijakan publik. Nah, dari sini kita lihat
Apa sih tahapannya? Nah, yang pertama, sama seperti model sebelumnya, perencanaan komunikasi diawali dengan analisis. Nah, dalam tahap analisis ini, kita mengumpulkan informasi yang mendalam tentang sebenarnya permasalahan ini seperti apa. Nah, karena ini fokusnya untuk kebijakan publik, berarti di sini yang kita analisis adalah dari permasalahan ini siapa saja yang terkena dampaknya dan sejauh mana dampak yang ditimbulkan ke masyarakat, baik itu pada jangka pendek maupun jangka panjangnya nanti. Kemudian pada tahap analisis ini pula kita melakukan analisis untuk masalah seperti ini, itu tokoh penting yang dapat mempengaruhi untuk bisa memberikan peluang perubahan nantinya itu siapa saja. Nah, dari hasil analisis ini itu akan menjadi dasar untuk pengembangan strategi kita di tahap berikutnya. Jadi setelah kita tadi melakukan analisis, pada tahap strategi ini kita mulai merencanakan, mengarahkan, kemudian memfokuskan program kita untuk tujuan khusus. Jadi misalkan kebijakan publik, berarti secara khusus seperti apa sih perubahan yang ingin kita capai dari kebijakan publik yang menjadi fokus masalah kita ini. Kemudian dalam strategi ini kita juga merencanakan kalau kita menginginkan ada perubahan kebijakan publik, nah caranya yang ingin kita lakukan seperti apa biar tujuan kita ini tercapai. Nah, dari tahapan ini kita masuk tahapan yang ketiga, yaitu tahapan mobilisasi. Di sini ketika tadi kita sudah menentukan fokus tujuan kita itu mau kemana, pada tahap mobilisasi ini kita mulai membentuk koalisi dengan pihak-pihak yang sekiranya dapat mendukung kita atau memperkuat advokasi kita atau memperkuat peluang kita untuk memberikan perubahan pada kebijakan publik. Nah, ketika pembentukan ini, otomatis kita juga harus merancang nantinya person-person atau pihak-pihak yang menjadi mitra kita ini akan melakukan kegiatan seperti apa dengan kita. Jadi kita harus pelajari juga karakteristik mitra kita itu seperti apa dan juga karakteristik sumbernya itu seperti apa. Seperti misalkan kita bermitra dengan lembaga pemerintah. Nah, kita harus pelajari kegiatan apa sih yang mungkin bisa kita lakukan dengan lembaga pemerintah yang sekiranya dapat mendukung atau memperkuat advokasi yang kita lakukan. Kemudian ketika kita menggunakan sumber-sumber misalkan tokoh masyarakat atau aktivis yang dikenal oleh masyarakat luas, nah kita juga harus mempelajari karakteristik narasumber kita itu seperti apa, sehingga nanti gaya penyampaian pesannya itu bisa kita sesuaikan dengan karakteristik dari sumber-sumber yang kita minta untuk berkoalisi ini. Nah, setelah kita melakukan koalisi, kemudian kita mulai pada aksi. Nah, pada tahapan ini hal yang penting adalah kita harus memastikan kekompakan. Jadi, pada tahapan aksi ini, ketika kita mulai melakukan aksi program, kita harus memastikan bahwa antara kita dengan
tim yang menjadi koalisi kita, baik itu mitra maupun sumber-sumber yang kita minta untuk menjadi koalisi, itu tetap seia sekata dan sejalan. Karena kekompakan kita dengan mitra itu menjadi penentuan kesuksesan program. Nah, pada tahap aksi ini pula kita melakukan pengulangan pesan kepada target sasaran. Sehingga apa yang ingin kita tuju, pesan yang ingin kita sampaikan ke target sasaran itu dapat tercapai, dan juga perhatian publik terhadap isu yang kita angkat itu akan selalu ada. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah evaluasi. Di sini kita monitoring sejauh mana program yang kita laksanakan itu mencapai hasil. Nah, setelah evaluasi, kita lihat bagaimana prospek dari program ini ke depan. Bagaimana sih program ini ke depan? Perlukah kita mempertajam tujuan yang ingin kita capai? Kemudian poin-poin apa yang perlu kita perbaiki? Nah, untuk model advokasi ini, salah satu contoh yang mudah kita ingat untuk proses advokasi ini adalah kalau kita ingat ada gerakan anti sedotan plastik. Nah, kampanye anti sedotan plastik ini awalnya muncul karena keprihatinan dengan kondisi lingkungan yang semakin tercemar. Terlebih ketika terutama waktu itu ada penyu yang memakan sedotan dalam jumlah yang lumayan banyak. Dari sini menggerakkan beberapa kelompok masyarakat untuk mendekati para pelaku pemerintahan untuk sekiranya bisa memberikan aturan pelarangan penggunaan sedotan plastik. Selain itu juga ada beberapa public figure yang juga membantu untuk proses kampanye anti penggunaan sedotan plastik. Dan hasilnya adalah kalau kita ingat di Jakarta dan di Bali itu ada pelarangan penggunaan sedotan plastik. Jadi kalau kita ke rumah makan di Bali dan di Jakarta, itu kita tidak akan menemukan sedotan plastik lagi. Kemudian juga di coffee shop, baik itu coffee shop lokal maupun brand berskala internasional, itu mulai mengganti sedotan plastik itu dengan sedotan kertas. Nah, contoh yang paling mudah diingat dari model advokasi itu adalah gerakan anti sedotan plastik ini. Gerakan yang mungkin istilahnya efeknya besar, tapi caranya itu simpel dan itu mengena di masyarakat. Nah, ini yang paling mudah diingat ya. Oke, dari sini kemudian kita akan melanjutkan ke model terakhir yang kita bahas untuk pertemuan ini. Ini adalah model yang sudah banyak sekali dipakai di dunia marketing. Ini adalah model SOSTAK. SOSTAK itu adalah Situation Analysis, Objective, Strategi, Taktik, Action, and Control. Nah, ini sistem planning modelnya. Nah, model SOSTAK ini itu banyak digunakan untuk digital marketing communication plan. Jadi untuk teman-teman yang di semester kemarin mengambil Kapitaselekta Advertising, nah model ini sedikit banyak itu mirip dengan strategic planning pada integrated marketing communication. Nah, sistemnya, polanya akan mirip dengan itu. Oke, kemudian akan kita bahas satu-satu.
proses yang pertama pada tahap ini adalah situation. Pada tahap ini kita melakukan riset untuk melihat beberapa hal, yaitu dari segi internal kita lihat dulu sebenarnya yang ingin dicapai oleh sebuah brand itu apa. Kemudian kondisi internal perusahaan dari brand ini kondisinya seperti apa, kekuatannya seperti apa, terus kelemahannya brand ini itu ada di mana. Kemudian kita lihat juga dari segi eksternal perilaku konsumen secara luas itu seperti apa. Kemudian opportunity atau kesempatan yang masih kita miliki untuk berkembang di pasaran itu sejauh mana. Nah, kemudian juga peta persaingan produk serupa dengan brand kita itu dengan kompetitor itu seperti apa. Jadi, dalam proses situation ini atau situation analysis ini, itu riset yang kita lakukan berada pada 4 hal. Yang pertama, riset konsumen, kemudian riset produk, kemudian juga riset kompetitor. Yang keempat adalah riset marketplace. Hasil dari keempat riset ini kemudian akan kita turunkan menjadi analisis situasi atau yang kita kenal dengan analisis SWOT. Nah, tahap yang kedua adalah objektif. Di sini setelah kita melakukan analisis situasi, kita kan sudah tahu sebenarnya peta gambaran situasi yang kita hadapi itu seperti apa. Dari sini kita mulai menyusun satu dari situasi yang kita hadapi, apa sih yang ingin kita tuju. Nah, untuk menentukan objektif atau tujuan, ada beberapa poin yang kita gunakan. Yang pertama adalah sell. Jadi, apakah tujuannya itu untuk meningkatkan penjualan dan market share, atau tujuannya itu untuk meningkatkan nilai kita di mata konsumen, atau tujuannya untuk brand loyalty, ataukah untuk menjalin komunikasi dua arah dengan konsumen. Nah, kita harus melakukan spesifikasi tujuan yang sebenarnya ingin kita capai itu apa. Karena tujuan yang kita pilih, tujuan yang ingin kita capai itu akan mempengaruhi tahapan-tahapan yang akan kita lakukan berikutnya. Next, yang kita lakukan adalah penyusunan strategi. Di sini tadi kita sudah melakukan analisis situasi. Kita sudah tahu gambaran situasi yang kita hadapi seperti apa, termasuk posisi kita di mata konsumen itu seperti apa. Kemudian kita sudah mendefinisikan tujuan inti yang ingin kita capai itu apa. Nah, kemudian pada tahapan ini kita mengembangkan strategi. Nah, untuk mengembangkan strategi ini kita harus menyesuaikan dengan segmentasi apa yang ingin kita sasar, segmentasi mana yang ingin kita tuju, kemudian positioning brand seperti apa yang ingin kita angkat ke masyarakat. Sehingga dari segmentasi dan positioning ini nanti akan mempengaruhi multi-channel apa yang akan kita gunakan. Jadi, channel-channel apa yang akan kita gunakan itu harus berdasarkan dari segmentasi dan positioning brand kita. Misalkan kita menggunakan kita punya segmentasi masyarakat menengah ke bawah. Nah, itu channel yang akan kita gunakan apa? Apakah kita akan menggunakan advertising di radio? Kemudian apakah kita akan menggunakan offline event seperti pasar murah? Nah, itu segmentasi ini akan menentukan
multi channel yang kita gunakan, termasuk juga strategi konten, strategi pesan yang akan kita rancang nantinya. Jadi ketika kita menyasar segmentasi menengah ke bawah, itu pasti cara desain pesannya akan berbeda dengan masyarakat ke atas plus misalkan. Oke, dari sini kita akan melanjutkan ke tactic and action. Setelah kita tadi menyusun strategi, pada tahap tactic and action ini kita mulai menyusun timeline. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang kita tuju, kemudian sudah memilih multi channel mana yang akan kita gunakan, kemudian sudah membuat strategi pesannya. Nah, pada tahap taktik dan action ini kita membuat timeline, kita membuat perencanaan penggunaan masing-masing media yang kita pilih tadi. Misalkan kita menggunakan multi channelnya radio advertising. Nah, radio advertising ini misalkan kita menggunakan kurun waktu 3 bulan. Selama 3 bulan ini frekuensi penayangan advertisingnya akan seberapa banyak? Apakah akan rata setiap hari? Ataukah kita akan perbanyak di bulan pertama dan bulan ketiga, tapi di bulan kedua kita akan kurangi frekuensinya? Nah, timeline kita gunakan untuk melakukan perencanaan ini. Termasuk misalkan kita akan mengadakan offline event. Nah, itu kita butuh timeline juga. Offline event itu kita akan adakan di waktu-waktu kapan saja. Kemudian misalkan juga kita membuat konten sosial media. Nah, kita kan juga harus membuat timeline. Konten yang akan kita angkat setiap hari itu apa. Kemudian di bulan pertama dan di bulan kedua itu kita akan menggunakan tema apa aja. Nah, itu kan harus kita buat timelinenya dari awal. Dan yang harus dicatat bahwa untuk membuat timeline ini sekurang-kurangnya 90 hari. Tapi ketika kita bicara tentang program digital marketing communication, perencanaan untuk program itu akan sangat baik kalau kita bisa merencanakan sampai sekurang-kurangnya 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, dari action kita melanjutkan ke proses terakhir. Ini adalah kontrol. Di sini kita melakukan evaluasi. Dari program yang kita jalankan tadi, itu kita melihat berapa jumlah masyarakat yang engage di sini. Kemudian dari semua platform yang kita gunakan, sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai target sasaran. Kemudian juga dari evaluasi ini kita bisa melihat feedback dari konsumen. Baik itu misalkan adakah komplain yang dilayangkan dari konsumen, kemudian seberapa banyak konsumen yang memberikan review, atau kalau zaman sekarang seberapa banyak konsumen itu setelah menerima produk kita, kemudian dia mengupload di sosial media dan merekomendasikannya ke teman-temannya yang lain. Nah, ini juga menjadi bagian dari evaluasi ketika kita berbicara tentang program marketing communication. Nah, contohnya dari program Sostek ini apa? Nah, ini yang akan kita diskusikan di kelas pada hari ini. Oke, sekarang kita akan menuju diskusi di classroom. Terima kasih.